Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu kembali ya, walaupun melalui video ini. Semoga sebelum mulai belajar antum semua dipastikan pada sehat semuanya, tidak ada yang ngantuk dan tetap semangat. Dijaga semangatnya walaupun sekarang di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini tetap semangat dalam belajar. Oke, langsung aja. Untuk ini adalah materi pembelajaran terakhir mungkin ya, selama kita di rumah. Ada di bab 10 namanya statistika ya. Semoga aja ini materi terakhir ya, materi terakhir, dan berikutnya kita bisa kembali di sekolah. Oke, kita akan belajar tentang statistika. Yang pertama, statistika itu apa sih? Statistika ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita dalam menyusun data, mengumpulkan data, atau menyajikan data, atau kita dapat menarik kesimpulan dari hasil kumpulan data dengan akurat. Nah, itu ilmu statistik. Intinya kita mempelajari tentang bagaimana menyusun data, mengumpulkan data, atau menyajikan data. Lebih lengkap antum boleh buka di buku ya. Kita ada buku Erlangga 1B. Antum bisa cek di halaman 186. Itu bab statistika. Oke, itu yang pertama statistika. Terus statistika ini berhubungan dengan data. Oke, perlu antum ketahui statistika ini berhubungan dengan data. Nah, oleh karena itu kita akan bermain dengan yang namanya data. Data itu yang pertama ada dua ya. Ini tulis saya di sini. Statistika, ilmu yang selalu berkaitan dengan data ya. Ilmu yang selalu berkaitan dengan data. Nah, data itu bisa dibilang sebagai apa? Informasi ya, informasi yang bisa kita baca. Data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif ini dia berhubungan dengan angka. Contoh dari data kualitatif apa tuh? Misalnya contoh dari data kualitatif itu bisa sebagai kuesioner. Misalnya dalam belajar matematika ini antum sangat puas, cukup, atau tidak puas. Nah, atau misalnya dalam menu makanan di kantin IHBS gimana? Sangat enak, cukup, atau tidak enak. Nah, itu termasuk dalam data kualitatif ya. Nanti antum misalnya melakukan survei ya, dari 300 anak dicari bagaimana sih pembelajaran matematika di HBS misal sama Ana, atau bagaimana sih makanan di kantin HBS. Nah, itu bisa melalui data kualitatif. Kita bisa pakai kuesioner ya, survei. Yang kedua lagi ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini berhubungan dengan angka. Ana simple aja, nggak mau panjang ya. Langsung berhubungan dengan angka. Misalnya apa? Misal nilai ujian bahasa Inggris kelas 7. Nah, terus tinggi badan
siswa kelas 7A. Tuh, atau berat badan siswa kelas 7B. Apalagi yang bisa dicek lagi? Atau nilai ujian bahasa Indonesia 7C. Atau apa? Umur siswa kelas 7D berapa aja, ada yang 12, ada yang 13, 14 atau 15 ya. Nanti kita bisa memperoleh datanya macam-macam ya, tergantung dari yang diinginkannya. Nah, ini yang pertama tentang data. Ada data kualitatif, yang kedua ada data kuantitatif. Oke, kita hapus. Sekarang kita misalnya mau melakukan observasi, pengamatan. Kita mau melakukan pengamatan ya. Mau melakukan pengamatan ya. Misal kita mau mengumpulkan data, contoh ya, nilai. Misalnya pengamatan nilai ujian kimia guru IHBS. Ya. Misal kita mau melakukan pengamatan nilai ujian kimia guru IHBS. Siapa aja misalnya? Contoh ya. Misalnya di sini kita tulis Ustadz, dalam bentuk tabel aja deh. Kita buat dalam bentuk tabel. Nah, di sini nama, di sini nilai. Yang pertama misalnya Ustadz Yusuf. Ya. Nilai ujian kimia guru IHBS misalnya nilainya Ustadz Yusuf dapat 80. Terus siapa lagi? Ustadz Zek. Ustadz Zek nilainya misalnya 90. Siapa lagi misalnya? Ustadz Syihab. Ustadz Syihab misalnya nilainya 60. Terus Ustadz Baim. Ustadz Baim nilainya 70. Siapa lagi nih? Ustadz Fajar. Nilainya misalnya 80. Yang terakhir Ustadz Sabis misalnya. Halo, dihitung dulu 170. Misalnya nilainya 70. Nah, ini ya. Ustadz Yusuf 80, Ustadz Zek 90, Syihab 60, Ustadz Baim 70, Ustadz Fajar 80, Ustadz Sabis 70. Nah, sekarang misal ini kan kita udah memperoleh data. Ya. Kita udah memperoleh data. Sekarang kita melakukan pengamatan nih. Dari nilai ujian kimia guru IHBS nih ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Data apa aja sih yang bisa kita peroleh? Tak usah atasannya. Dari sini data apa aja sih yang bisa kita peroleh? Yang pertama, nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Nah, ini data yang pertama yang kita bisa peroleh, nilai tertinggi. Siapa di sini nilai tertinggi? Ustadz Zek. Berapa nilainya? 90. Tuh ya. Terus apa lagi? Nilai terendah. Nilai terendah. Berapa nilai terendahnya? 60. Tulis ini 60. Terus apa lagi yang bisa kita peroleh? Rata-rata.
rata-rata, rata-rata. Nah, ya. Ini nih yang mulai apa? Yang kita agak rumit di sini, ya. Mencari rata-rata. Oke. Sekarang dia hafalkan dulu, ya, atau di save dulu, nanti bisa dimundurin kalau antum pakai video. Ana insya Allah masih ingat, ya. Misal rata-rata itu dikenal dengan nama X bar. Rumusnya apa? Rumusnya sigma X dibagi N. Ini artinya rata-rata. Ini jumlah seluruh nilai. Ini banyaknya data. Oke, sekarang kita bisa hitung X bar sama dengan jumlah nilai. Yang pertama siapa tadi? Ustadz Yusuf, ya. Berarti kita tulis 80. Yang kedua siapa? Masih ingat gak tadi? Ustadz Z 90. Yang ketiga Ustadz siapa? Ustadz Sihab 60. Yang keempat Ustadz siapa? Baim 70. Yang kelima, nih digeser aja. X bar sama dengan Ustadz Yusuf 80, Ustadz Zek 90, Ustadz Sihab 60, Ustadz Baim 70, Ustadz Sabis 70, yang terakhir Ustadz Fajar 80. Ini sigma X-nya. Banyaknya data, berapa banyaknya data? Tadi ada 6, ya kan? Ustadz Yusuf, Ustadz Zek, Ustadz Sabis, Ustadz Baim, Ustadz Sihab, terakhir Ustadz Fajar. Berarti ada 6 dibagi 6. Ingat, jangan langsung bagi, tapi dijumlah dulu. 8 tambah 9 17, 23, 30, 37, 45. Berarti 450 dibagi 6. Berapa 450 bagi 6? Ayo. 45 bagi 6 42, berarti 7, ya. Sisa 45 kurang 42 30. 30 bagi 6 75. Nah, selesai sampai sini, ya. Yang pertama kita peroleh nilai tertinggi, nilai terendah, sama rata-rata. Kalau udah bisa sampai sini berarti beres. Belum beres, ya. Beres hitungannya. Terus nanti ada tugas proyeknya. Tugas proyeknya apa? Tugas proyeknya antum mengolah grafik atau membuat diagram menggunakan Microsoft Excel. Nah, tadi datanya udah ada berapa? 6. Sekarang antum buat tabel, ya. Judulnya apa? Nilai ujian kimia. Nah, ya. Gimana nih? Udah pada bisa belum nih buat tabel? Kalau belum kita praktekkan, ya. Mudah-mudahan aja nih lancar. Oke. Nah, ya. Lalu diganti dulu. Oke. Nah, sekarang ini kelihatan kan, ya? Oke, dari dekat kita akan buat tabel, ya. Buat diagram, ya. Kita akan buat diagram. Nah, ini cukup rumit nih, antum perhatikan dengan baik, ya. Tolong. Yang pertama kita buat apa tadi? Nama. Terus satu lagi apa? Samping nama nilai. Oh, nilai. Judulnya jangan lupa. Tadi judulnya apa? Nilai ujian kimia guru IHBS. Nah, ini diperbesar aja nih. Seret.
nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan nggak ini ya? Oke, ntar diperbesar ya, nama sama nilai. Terus kita buat dulu tabelnya, berarti ada 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4, 6. Oke. Ini tabelnya kita perbesar. Misal 20 ya. 20 di sini. Ini bisa antum atur ininya setelah mau pakai apa. Ana senangnya Cambria. Silahkan bebas ya. Ukurannya 12. Ini boleh di bold, ini bisa di bold. Terus ini biar nggak kabur-kaburan, antum make and center. Nah, sekarang kita tulis tadi siapa namanya, Ustadz Ustadz yang pertama Ustadz Yusuf, yang kedua Ustadz Zek, yang ketiga Ustadz Syihab, yang keempat Ustadz Baim, kelima Ustadz siapa tadi yang kelima? Sabis ya. Yang keenam Ustadz Fajar, nilainya masih hafal gak? Pak Yusuf 80, terus Pak Jack 90, Pak Syihab 60, Pak Baim 70, Pak Sabis 70, Pak Fajar 80. Nilai ujian kimia guru IHBS. Nah ya, oke, kebaca nggak no ya? Jadi no tabel ya, nilai ujian kimia guru IHBS Ustadz Yusuf, oke, ini biar rapih lagi, ana giniin. Oke, dipinggirin tengah aja deh, nggak masalah. Terus untuk membuat diagram kayak gimana nih Pak? Untuk membuat diagram berarti antum pertama kita buat dua ya. Ada diagram batang, satu lagi diagram pie. Nah, kita buat dua. Diagram batang sama diagram pie. Kita blok shred. Antum cek di insert. Nah, ada tulisan kolom di sini. Pilih mau yang 2G atau 3G ya. 2 dimensi atau 3 dimensi. Bebas ya. Misalnya Anda pakai yang 2 dimensi. Nah, ya. Bisa diperkecil gambarnya. Di sini. Oke. Misalnya diperkecil ya. Warnanya bisa diganti ya, mau yang mana silahkan, mau warna biru, warna merah, tuh ya, bisa dipilih ya. Nilai ujian kimia guru IHBS, tuh ya, kelihatan. Nilai ujian kimia guru IHBS ya. Mau diganti lagi ininya silahkan, mau diganti, mau yang mana antum nggak suka, misalnya yang ini
Mau diganti yang ini aja boleh ya, mau diganti yang hijau boleh, atau mau yang 3G bisa diganti. Di sini ada pilihannya nih, tuh ya, ada macamnya, bisa kayak gini, tergantung antum pengen yang mana nih. Atau kalau mau lihat lagi bisa di sini lebih banyak lagi, tuh bisa dicek satu-satu. Ada yang lingkaran, bebas mau yang mana ya, antum tinggal pilih aja, antum suka yang kayak gimana, seperti apa. Nah, tadi kalau misalnya mau didesain lagi warnanya mau diganti boleh, silahkan. Atau kalau mau diperbesar juga. Nah, tuh. Nilai kimia ujian guru habis. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Terus misalnya Pak, saya mau buat ini, mau buat diagram lingkaran, bisa juga sama. Di blok lagi, silahkan di blok lagi, insert. Di sini banyak loh, ada diagram line, ini berarti menghubungkan garis antar garis. Ini pi, lingkaran. Kita pakai dua aja, diagram batang sama diagram lingkaran. Nah, mau yang mana, 2 dimensi 3 dimensi, silahkan, boleh dicek. Kalau ini kepotong-potong, ini nyatu, pilih yang mana. Ini yang kepotong, nih yang nyatu. Misal yang nyatu lu seret tuh ya, gimana nih? Oke, di sampingnya nih sekarang. Cakep ya, ininya dihilangin dulu. Nah ya, kelihatan. Berarti di sini Ustadz Yusuf warna biru, Ustadz Zek warna merah, Ustadz Sihab warna ini coklat, Ustadz Baim warna hijau, Ustadz Sabis warna oranye, Ustadz Fajar warna biru muda ya. Pak, ini bisa diganti gak tampilannya? Bisa diganti. Antum lihat ke desain sini, seret, tinggal pilih mau yang mana. Tuh ada banyak ya, mau yang kayak gini boleh, tuh ada macamnya, tinggal dipilih aja ya, silahkan dipilih. Tadi yang mana nih? Yang ini misal. Nah ya, silahkan dicoba ya, dua aja. Yang pertama kita buat diagram batang, yang kedua kita buat diagram pi. Nah sekarang ada di sini ada juga nih. Ini kan tadi rata-ratanya kita dapat berapa? 75. Misal antum, Pak saya mau nyari rata-rata dong Pak dari sini. Oh bisa juga, silahkan. Misal antum mau nyari rata-rata misalnya. Rata-rata. Nah, rumus rata-rata berarti apa rumus rata-rata? Rumus rata-rata kalau dalam Excel bisa antum menggunakan sama dengan average. Average kita udah pernah belajar sebelumnya ya di kelas ya. Kalau masih ingat, average antum blok dari mana nih? Dari nilai yang ini, yang Pak Yusuf sampai Pak Ustadz Fajar. Jangan lupa tutup kurung, enter, seret. Oh, ketemu 75. Sama kan nilainya? Nah, sama kayak yang tadi. Di bold. No, rata-rata 75 ya. Rumusnya di atas bisa dicek no. Average C4 banding C9. Oke, berarti kita cukupkan materi kita sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Terus untuk yang menggunakan laptop, mohon maaf sekali lagi ya, karena gambarnya sedikit ngeblur ya, jadi goyang-goyang begitu ya. Berarti kita ada 3 ya yang kita pelajarin. Yang pertama kita menghitung rata-rata dengan, kalau misalnya menggunakan laptop bisa dengan rumus sama dengan average blok nilai seluruhnya. Terus atau kalau misalnya dengan hitungan kayak yang di papan tulis ya, kayak seperti ini nih. Nah ini dia nih, X bar sama dengan sigma X per N. Nah ini rata-rata. Terus yang kedua kita membuat diagram batang. Nah ini diagram batang. Terus yang ketiga kita membuat diagram lingkaran. Nah diagram lingkaran ya, seret no ya.
nilai ujian kimia guru HBS. Nanti akan kami berikan tugas ya, mungkin 2 soal aja ya. Silakan mau buat dengan diagram batang atau diagram lingkaran, atau bisa dicek nanti tugasnya apa. Mungkin bukan nilai ya, beda lagi, misalnya contoh tinggi badan di keluarga, atau ntar tinggal kita cek lagi. Oke, kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.